Ya, udah nggak doyan makan, kagak ada yang bisa dimakan. Ya, lama-lama di dunia nggak ada yang enak. Semuanya bakal ngerasakan nggak enak lama-lama di dunia. Ya, maksiatnya makin jadi jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratul mukarramin yang kami muliakan, yang kami hormati, para asatidz, para guru, para hujjaj, para orang tua, para sepuh, dan juga segenap tamu undangan tahlil 40 hari daripada Ibu Suwarni binti Bapak Saifuddin. Terkhusus yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Sahibul Bait Bang Astan dan sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah, gangguan dan hal-hal yang tidak baik, dan senantiasa dimudahkan, dilancarkan semua urusan-urusannya dan keluarganya, anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan solehah, bermanfaat untuk agama dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana di Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan ini Allah ciptakan dan kematian pun Allah ciptakan. Tiada lain, Allah ingin menguji sejauh mana hamba-hambanya baik dalam beramal, baik dalam berbekal untuk akhiratnya. Tentu amal yang baik itu harus meliputi keikhlasan dan kesesuaian dengan ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah semata-mata karena Allah, dan kebenaran ibadah itu harus ditempuh, harus dicari agar ibadah itu menjadi ibadah yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji dan umroh kita, semuanya harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya amal kita makbul, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita bosan-bosan untuk selalu mengaji dan bertanya hal-hal yang berkaitan dengan apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita, ataupun hal-hal yang memang dianjurkan di situ untuk kita beramal yang soleh, supaya amal yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ngada, tidak ngasal-ngasal, tidak asal-asalan. Nanti takutnya ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita untuk terus belajar dan belajar sampai hayat kita habis dalam kehidupan ini, sampai kita kembali kepada Allah. Dan yang kita inginkan adalah agar amal ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah, dan esok kita dapat mengambil hasil susah payahnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala,
Allah ciptakan kita dan Allah matikan kita agar Allah melihat dari kepada kita usaha-usaha dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha adzalla bani adam bil maut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adzalla bani adam bil maut. Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan, ya, menundukkan segenap para manusia itu dengan kematian. Allah tundukkan ini kita semuanya dengan kematian. Wa ja'ala dunya darul hayah thumma darul maut wa ja'ala al-akhirah darul jazaa wa darul baqa. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tundukkan kita hidup ini dengan kematian. Allah jadikan dunia ini sebagai rumah kehidupan dan juga rumah kematian. Bukan rumah kesenangan, rumah duka. Dunia ini rumah duka. Gak ada orang hidupnya senang terus, gak ada orang yang hidupnya mapan terus, gak ada orang yang hidupnya ceria terus. Ini rumah duka, rumah kehidupan dan rumah duka. Dan Allah jadikan akhirat adalah rumah balasan dan rumah kekal abadi. Jadi tempat yang kekal abadi cuma di mana? Di akhirat. Ini dunia sudah digambarkan, sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena mati, ya, kita nggak bakal nunduk ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam riwayat lain Rasulullah juga menyampaikan salafa laulahu ma taqta'a ra'sa ibnu adam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal yang menjadikan manusia ini tunduk kepalanya, nggak dangak mulu. Artinya nggak dangak mulu apa? Nggak sombong, nggak ta'ajub, nggak merasa dirinya paling hebat. Kalau bukan 3 hal ini, manusia nggak bakal kepalanya nunduk, dia bakal dangak mulu gitu. 3 hal itu apa yang bikin manusia itu kepalanya tertunduk? Al-faqru wal maradu wal maut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kefakiran, sakit, yang terakhir adalah kematian. Ini 3 hal yang bikin orang tuh pasti akan tunduk, merendahkan diri, gak bakal berani dalam kehidupan ini dangak kepala. Kalau bukan manusia itu dikasih kefakiran sama Allah, ini semuanya kaya, udah dangak semuanya, ya, nggak ada yang dikasih miskin, nggak ada yang dikasih fakir. Adanya kefakiran itu menjadikan kita orang-orang yang tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk, merendahkan, ya, hati kita, tidak sombong. Dan juga kalau bukan karena sakit, manusia bisa jadi Tuhan kayak Fir'aun. Kalau bukan karena sakit, Fir'aun gak pernah sakit, cantengan aja gak pernah dia, bersin, belekan, sakit mata gak pernah. Fir'aun sama sekali gak pernah sakit. Akhirnya apa? Dangak mulu, ya, membusungkan dada dengan sombongnya mengatakan dia adalah mengaku sebagai Tuhan. Kalau bukan karena kematian, sama, manusia nggak bakal pernah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan 3 hal yang Allah berikan kepada kita, ini masing-masing kita ini ngerasain semua 3-3 itu. Kefakiran ngerasain, sakit ngerasain, kematian juga bakal ngerasain. Tinggal kematian doang yang belum kita. Kefakiran susah hidup, ya, ngejalaninnya. Udah ngerasain semuanya. Sakit, ada yang memang sakit mulu hidupnya, ya, sakit apa aja bukan kita ngerasain. Tinggal kematian. Tapi kita diingatkan bahwa kematian itu pasti ada. Hadirnya kita di malam hari ini diingatkan oleh Allah bahwasanya ada kematian. Allah ciptakan al-maut, Allah ciptakan kematian. Tujuannya apa? Tujuannya kita diingatkan oleh Allah di kematian supaya kita ini bisa tunduk terus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlapang dada,
ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hidup pasti ada yang namanya kematian. Diuji apa aja sama Allah, pasrahkan, terima dengan lapang dada. Semuanya kita akan meninggalkan rasa-rasa sakit dan sebagainya dari kehidupan ini. Tujuannya kita punya kematian supaya apa? Supaya kita ini sadar bahwasanya umur, usia dan kehidupan ini hanya sementara. Nggak ada yang mau lama-lama di sini. Siapa yang mau lama-lama di dunia? Hah? Nggak ada yang nemenin, kepada ditinggal temennya semua. Ya, udah nggak doyan makan, kagak ada yang bisa dimakan. Ya, lama-lama di dunia nggak ada yang enak. Semuanya bakal ngerasakan nggak enak lama-lama di dunia. Ya, maksiatnya makin jadi. Kita yang hidup lama-lama di dunia, iya kalau selamat dari maksiat, kalau enggak makin banyak maksiat. Makanya kematian itu sebagai apa? Istirahat dari segala macam bentuk perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang apa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah ciptakan kehidupan dan kematian agar supaya kita itu punya persiapan yang paling baik buat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi bilang kafa bil mauti wa idza, cukuplah kematian itu sebagai nasihat, cukuplah buat orang-orang yang berakal, yang cerdas, kematian itu sebagai nasihat. Al-kayyisu, Nabi pernah ditanya, orang yang cerdas siapa ya Nabi? Ya, al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'da maut. Wal ajiz, siapa yang ajiz? Man ittaba'a hawa, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdas kata Nabi kalau dengar berita kematian, kira-kira gimana orang cerdas kalau dengar kematian? Bakal ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kita juga bakal balik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kita berpikir, mulai kita disuruh takziah sama Nabi Muhammad, disuruh doain saudara-saudara yang meninggal, karena itu termasuk hak-haknya orang muslim sesama muslim. Disuruh takziah, disuruh lihat. Kira-kira kita bakal begitu, ya? Kira-kira bakal orang-orang juga bakal ngedoain kita. Kita ingat tuh begitu disiarin kafa bil mauti wa, yang lagi senang-senang tiba-tiba dengar kematian, yang cerdas tapi otaknya, ya, bukan cuma titelnya doang banyak, tapi otaknya enggak cerdas. Versi Nabi ini, ya definisi Nabi orang cerdas itu orang yang ingat mati dan beramal amal-amal untuk persiapan dia menghadap kematian. Sehingga orang-orang yang seperti itulah yang akan kembali kepada Allah dengan jiwa-jiwa yang mutmain. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dianggap, dipanggil, ya, disambut jiwa-jiwa yang mutmainnah. Kenapa? Karena emang udah persiapan. Nggak ada ketar-ketirnya gitu. Walaupun ada ketar-ketir, tapi karena ada persiapan akan disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang nggak ketar-ketir menghadapi kematian. Ya, semua kita akan menghadapi itu. Kita minta sama Allah agar diberikan kematian yang baik, husnul khatimah, dan selalu kita bersadar diri apa yang kita lakukan ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Allah suruh kita lihat, suka ngapain? Introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, disuruh lihat tuh kira-kira amal kita ini kira-kira udah cukup nggak nih? Kira-kira amal kita ini ntar kalau ngadep Allah gimana? Bisa dipertanggungjawabkan atau Kenapa kita disuruh bermuhasabah di dunia ini? Karena itulah yang akan meringankan hisab kita nanti di hadapan Allah. Innama yakhiful hisab, sesungguhnya ringannya hisab itu teruntuk siapa? Teruntuk mereka yang selalu bermuhasabah diri ketika hidup.
Itu kata Nabi, kata para ulama-ulama kita, para nabi, para rasul, ya, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu mengatakan bahwasanya kematian itu pasti. Tidak ada caranya kita untuk bisa selamat dari kematian itu kecuali dengan apa? Kecuali dengan kita terus berusaha mengintrospeksi diri kita dan terus berusaha meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amaliyah yang fardu, yang wajib-wajib, sholat. Jangan sampai kita sengaja ninggalin sholat. Ditambah lagi sholatnya berjamaah, itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Dari mulai kita persiapan sholat sampai kaki langkah ke masjid, sampai kita masuk masjid, sampai kelar sholat berjamaah, anugerah karunia yang besar dari Allah akan kita dapat. Jangan sampai kita ninggalin sholat. Kalau emang biasa ninggalin sholat, buru-buru kita tobat, kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan mengqadha sholat-sholat yang sudah kita tinggalkan. Puasa begitu juga, kita disuruh menjalankan puasa Ramadan. Yang belum sempat mengqadha puasa, ayo diqadha Ramadan. Yang sengaja meninggalkannya, ayo kita qadha Ramadannya dan beristighfar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat begitu juga, dia mampu tapi nggak mengeluarkan zakat karena kepelitannya dia, buru-buru taubat ngeluarin zakat dan lain-lainnya amaliyah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh itu adalah amaliyah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah dalam hal meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ibadah taat yang sifatnya ibadah sama Allah masih bisa dijalani. Tapi kalau taat yang sifatnya menjauhkan apa yang dilarang Allah, masih susah menjalaninya itu. Apa yang dilarang oleh Allah pasti paling susah, karena hawa nafsu kita terikat, ya, dikelilingi oleh itu. Sehingga Rasulullah bilang apa? Ad-dunya sijnul mu'min, ya, wa jannatul kafir. Huffatil jannah bil makarih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga itu kan diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu kita nih, kalau bisa pengen masuk surga, kudu bisa melawan hawa nafsu kita. Gak ada yang mampu gitu. Satu pun kita ini gak ada yang mampu. Nol, dhaif, lemah. Semua kita yang ada di sini gak ada yang mampu untuk menundukkan hawa nafsu. 100% gak ada yang mampu. Tapi kita disuruh untuk menahan, ya, mengepres daripada hawa nafsu kita. Dengan apa? Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terus bertaqarrub, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan seraya menjauhi hal-hal yang dapat melalaikan kita kepada Allah. Kita nggak mampu. Jangan pernah kita ini merasa mampu nanti suatu saat saya akan meninggalkan, suatu saat akan bertobat. Enggak ada yang mampu. Kesempatan itu kita nggak pernah tahu dapat atau tidak. Sehingga kita dianjurkannya apa? Terus berusaha dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kita ini manusia yang lemah. La haula wa la quwwata illa billah. Enggak ada yang mampu. Menjalankan sholat bukan kemampuan kita, semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia dari Allah. Bisa menjauhkan itu pun karunia dari Allah, tapi kita harus berusaha. Manusia ini cuma disuruh usaha aja sama Allah. Kalau manusia itu dilihat sama Allah punya usaha yang baik, niat tekad yang benar untuk Allah, maka Allah akan bantu. Ya, kalau dia mau berubah, pengen dekat sama Allah, pasti Allah bantu. Manusia nggak punya kekuatan, manusia cuma disuruh usaha aja sama Allah. Selebihnya tawakal kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Serahkan semua urusan kita sama Allah. Kita usaha, kita serahkan.
Ini usaha kami. Allah nggak bakal menyanyiakan usaha hamba, sholatnya. Ada usaha untuk mengistiqomahkan sholatnya, untuk menjaga sholatnya. Ada usaha. Disuruh jaga kita sama Allah sholat 5 waktu. Nanti Allah bantu, Allah kuatin sampai kita bisa istiqomah. Kalau enggak ada usaha, Allah nggak bakal bantu. Allah nggak bakal bantu. Ya. Ketika ada seorang hamba ingin berubah, harus ada dari diri sendiri, bukan Allah yang berubah. Allah hanya bantu. Allah akan membantu hamba-hambanya yang mau berubah menjadi lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi itu. Allah Subhanahu wa taala akan membantu siapa saja dari hamba-hambanya yang ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kita ini gak punya kekuatan sama sekali. Sehingga kalau kita terus berusaha menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang soleh, dengan bertakwa kepada Allah, dengan terus mempelajari agama-agama Allah, dengan terus mengenal Allah, mengenal syariat Nabi Muhammad SAW, nanti insya Allah Allah akan bukakan jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan istiqamah. Begitu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguh dulu di jalan Allah, baru nanti Allah akan buka pintu-pintu tersebut sampai kita istiqamah. Usaha dulu. Kalau nggak ada usaha dari kita nggak bakal dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha dulu kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Allah akan bukakan, Allah akan tunjukkan jalan-jalan kami, jalan-jalan yang Allah suka, jalan-jalan yang Allah ridhoi, jalan-jalan yang para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti Allah kumpulkan orang-orang yang bermujahadah tersebut, orang-orang yang berusaha tersebut dengan golongan orang-orang muhsinin, orang-orang yang baik. Ini yang kita harapkan dalam kehidupan kita, dan inilah nasihat yang bisa kita dapat dalam kehidupan ini, dan juga dari kematian yang apa yang kita saksikan dalam kehidupan ini. Dia adalah tujuannya adalah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lebih giat, lebih semangat, lebih berusaha lagi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba Allah yang selamat, yang dekat dengan taufiknya, dekat dengan hidayahnya, dekat dengan rahmatnya, dekat dengan maghfirahnya, dekat dengan keberkahan, dan mudah-mudahan almarhumah diwaswas kuburnya, dijadikan kuburnya taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya dan dimasukkan dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segera juga kaum muslimin, mukminin, mukminat yang mereka telah terdahulu kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan rahmat kepada mereka, maghfirah kepada mereka, dan juga kelapangan kubur di alam kubur mereka, dan Allah masukkan mereka semuanya dan kita semuanya mudah-mudahan juga insyaallah dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dihatkan dalam iman Islam, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin, dengan haknya, dengan keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.